Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erniwati. Di sini saya akan menjelaskan tentang CodeIgniter. Oke. Apa itu CodeIgniter? Nah, CodeIgniter adalah sebuah framework PHP ringan yang bisa digunakan secara gratis dan bersifat open source. Framework PHP ini cukup efektif untuk mengembangkan website atau aplikasi dengan mudah. Sebagai sebuah framework, CodeIgniter memiliki kelebihan dalam hal library dan fanfake yang cukup lengkap. Artinya, kita akan dimudahkan ketika merancang sebuah website. Jadi tidak perlu ngoding, semuanya dari awal cukup menggunakan library yang disediakan. Kemudian, mengapa harus belajar CodeIgniter? Yang pertama, mudah dipelajari. CodeIgniter merupakan framework yang cukup mudah dipelajari karena aturan penulisan pada framework ini cukup sederhana. Kemudian konfigurasi sederhana. Konfigurasi awal pada CodeIgniter juga sangat sederhana. Hanya perlu mengubah beberapa kode untuk dapat menggunakan berbagai library bawaan CodeIgniter. Dengan begitu, kita akan lebih cepat membuat website dengan pengetahuan tentang CodeIgniter. Kemudian yang ketiga, ringan. CodeIgniter hanya memiliki ukuran file dengan 900 KB. Kemudian yang keempat, arsitektur rapi. Nah, aturan pada CodeIgniter sangat rapi dan terstruktur. Itu karena CodeIgniter menggunakan konsep MVC, Model View Controller. Model adalah bagian yang bertanggung jawab untuk mengelola database, kemudian view bagian yang bertugas untuk menangani tampilan website untuk pengguna. Kemudian ada controller, itu adalah bagian yang bertugas untuk mengatur alur proses pada website. Bagian ini yang menghubungkan antara view dan model. Dengan menggunakan MVC ini, kode yang dibuat akan lebih mudah dibaca. Selain itu, website juga lebih mudah dikembangkan karena setiap bagian kode akan dipisah sesuai dengan tugasnya. Yang kelima, mudah diintegrasikan. CodeIgniter mudah diintegrasikan dengan framework atau library lain. Ketika membuat website dengan CodeIgniter, pengelolaan library lebih mudah untuk pengembangan website dan kinerjanya pun bisa ditingkatkan. Salah satunya dengan menghapus library yang sudah tidak dipakai. Kemudian yang keenam, migrasi database mudah. CodeIgniter dikenal sebagai framework yang membuat migrasi database itu sangat mudah. Misalnya kita menggunakan MySQL sebagai database dan ingin berpindah ke PostgreSQL. Nah, itu hanya dengan mengatur beberapa kode saja, maka migrasi sudah bisa dilakukan. Kemudian yang ketujuh, keamanan yang baik. CodeIgniter memiliki fitur enkripsi untuk melindungi data-data penting, meskipun kita perlu melakukan perlindungan keamanan lainnya. Nah, dengan enkripsi ini kita setidaknya dapat melakukan setidaknya data penting tidak dapat dibaca oleh hacker. Kemudian di sini ada cara kerja CodeIgniter. Yang pertama, setiap ada request pada website, maka akan diarahkan ke dalam halaman indeks PHP. Kemudian, routing akan menentukan alur request dari pengguna. Jika halaman yang diminta ada pada caching, maka routing akan melakukan langkah 3.
Nah, jika routing mengarah ke caching, maka halaman yang ditampilkan adalah halaman yang telah disimpan ke dalam cache sebelumnya. Yang keempat, jika routing mengarah ke security, maka seluruh data dari pengguna akan difilter untuk meningkatkan keamanan sebelum diarahkan ke controller. Kemudian, controller akan memanggil model, library, helper, tools lainnya yang diperlukan bagi halaman website yang diminta. Kemudian yang keenam, website akan ditampilkan sesuai dengan perintah pengguna. Dengan begitu, pengguna dapat melihat halaman website yang sesuai dengan keinginannya. Yang ketujuh, halaman website akan disimpan ke dalam cache. Tujuannya untuk meningkatkan performa website karena request pengguna tidak perlu diarahkan ke controller lagi. Ini ada struktur folder connector, ada application. Di dalam application ada beberapa file seperti cache, config, controllers, core, dan lainnya. Kemudian ada system, ya, ada user guide. Nah, di mana folder application merupakan folder yang paling sering digunakan dalam mengembangkan website. Folder ini berfungsi untuk menambahkan kode baik untuk front end atau back end. Kemudian ada folder system. Ini merupakan folder utama untuk membangun framework connector. Nah, jangan melakukan perubahan kode pada folder ini karena akan mengubah fungsi pada connector. Kemudian ada folder user guide, merupakan folder tambahan yang berisi dokumentasi resmi kode igniter. Nah, di sini ada cara install kode igniter. Yang pertama, kita install dulu kode igniter melalui halaman resminya. Kemudian, setelah di-download, maka kita akan memindah file tersebut ke dalam folder htdoc. Kemudian, ekstrak file kode igniter. Nah, agar lebih mudah diingat, bisa diganti dengan nama kode igniter atau belajar kode igniter. Selanjutnya kita akan membuka localhost/belajar kode igniter pada browser. Oke, kita coba. Di sini saya sudah mendownload file kode igniternya. Jadi akan kita ekstrak. Kita keluar dari htdoc. Nah, di sini saya punya website belajar kode igniter. Nah, di sini saya akan menamai dengan nama belajar kode igniter. Belajar kode igniter. Oke. Kemudian kita buka Visual Studio Code-nya. File, open folder. Kita buka C, XAMPP, htdocs. Kemudian belajar kode igniter, select. Nah, ini sama ya tampilannya. Tadi ada
folder application, system, sama user get. Jadi, sebentar. Nah, di sini kita akan membuat website dengan connector. Yang pertama, kita akan membuat file bernama homepage.php dalam folder application controllers. Application, kemudian controllers. Kita akan membuat file dengan bernama homepage.php. Di sini pada nama filenya harus menggunakan huruf kapital di awal. Ini kita enter. Selanjutnya kita masukkan kode ini ke dalam file homepage.php tadi. Kemudian selanjutnya Anda bisa membuat view untuk mengatur tampilan. Anda bisa membuat file bernama home.php pada folder application, kemudian views. Oke, application, kemudian view. Sini kita buat dengan nama home.php, enter, dan kemudian masukkan kode ini. Selanjutnya, pada file routers PHP di dalam application, kemudian config, ini kita ganti isinya menjadi homepage. Application, config, terus routers, default counternya kita ganti menjadi home. Nah, kemudian kita cek pada browsernya. Local host belajar kode. Nah, aku belajar kode meter. Oke, maaf ada yang salah. Oh, ini tadi belum kita save. Save all. Oke, di sini ada error di bagian homepage. Di line ke-6. Ini. Kita save. Terus, ini akan tampilannya seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan menghapus index.php. Caranya, pertama kita membuat file bernama .htaccess pada root folder codeigniter. Kita akan membuatnya di sini, new file, nama .htaccess. Oke, new file .htaccess. Kemudian kita isikan kode yang ini, copy, kita simpan. Selanjutnya kita akan membuka
link ini. Nah, berhasil ya. Selanjutnya kita akan membuat database. Yang pertama kita buka localhost my admin dulu. Oke, kemudian di sini kita pilih new, masukkan nama database dan klik. Kita perbesar dulu. Oke, di sini new, kemudian belajar kode igniter, kemudian klik. Oke. Jadi kecilin. Terlalu besar. Nah, new, kemudian kita kasih namanya belajar kode igniter. Belajar kode igniter. Kemudian create. Selanjutnya kita akan membuat tabel untuk menyimpan data. Kemudian kita isikan nama tabel pada kolom name, kemudian tentukan jumlah kolom label tersebut di nomor of column, kemudian klik go. Sini namanya user. Ya, kemudian ada number of column-nya ada 4, kemudian kita klik go. Kita namakan user. Kemudian 4, oke. Ini go. Oke, go. Selanjutnya kita mengisikan nama dan tipe data pada setiap kolom. Seperti ini. Ada ID dengan tipe data integer. Ya. Oh, bisa. Ini ID integer, terus values-nya 255. Non, kemudian ini primary. No indeksnya primary. Kemudian email dengan tipe data varchar. Email, ini tipe datanya varchar, range-nya sama 255. Kemudian ada password, tipe datanya varchar. Password, tipe datanya varchar. Kemudian ada nama, tipe datanya juga varchar. Nama varchar, kemudian 255. Oke, kemudian save ya. Save. Oke. User nih.
troubleshoot. Tunggu, harusnya kan seperti ini. User. Tapi kita orang aja deh. Di sini jadi apa? Bukan user. Ya user. Untuk belajar Google Naker. Kemudian kita create ini user 4, oke, kemudian go. Ini tadi ID dan tiba-tiba 255. Ini family. Oke. Kemudian email, tiba datanya varchar 255. Password varchar 255 sama nama. Udah. Varchar 255. Oke, kemudian kita save. Oke. Selanjutnya menghubungkan kode igniter dengan database. Nah, tadi setelah berhasil membuat database, kita menghubungkan dengan kode igniter. Caranya kita buka file application, kemudian config, autoload php. Nah, setelah itu kita cari codingan autoload libraries. Oke, ini kemudian kita isikan dengan database. Setelah itu setelah memanggil garis pada database, kita mencari file yang ada di dalam folder application config database.php. Setelah itu kita bisa cari kode di bawah ini, lalu isikan username, password, dan database. Ini config, kemudian database. Ini ya. Kita bisa isikan username-nya di sini menggunakan kemudian passwordnya kosong, database-nya belajar kode igniter. Bentar deh. Iya, belajar scopes. Kemudian scope, house, information, box, UTB, generology, purpose, alright, true. Oke. Setelah itu kita mencoba akses pada localhost dan pastikan tidak muncul error. Kita save dulu. Ini ya, localhost. Oke, sudah kita refresh dan tidak ada error. Kemudian di sini kita menambahkan data user. Untuk menambahkan data user, kita perlu membuat folder model terlebih dahulu
supaya data dari pengguna dapat masuk database. Jadi kita dapat membuat file bernama m_user.php pada folder application models. Application, kemudian application models, kemudian kita buat file bernama m_user.php. Enter. Selanjutnya kita menambahkan kode ini. Nah, selanjutnya tambahkan library URL. Kita dapat menggunakan proses include lagi ya, ini ya. Oke, di sini jangan lupa kita menambahkan library URL pada application config, kemudian outload helper. Di sini kita tambahkan URL. Setelah itu kita bisa membuka file config.php pada application config. Kemudian kita bisa cari config base URL. Oke, kita masukkan link ini ya. Oke, kemudian kita bisa menghapus nilai dari kode config index PHP. Jadi seperti ini. Oke. Setelah library URL ditambahkan, buatlah from tambah data. Nah, kita bisa membuat file controller baru bernama user PHP di dalam folder application. Ini kita sebut deh. Application controllers. Application controllers. Kita buat deh. New file, kemudian kita beri nama user. Ingat, huruf depannya harus huruf kapital. Kemudian kita isikan kode ini. Nah, ini kode ini berfungsi untuk memanggil view user _add.php. Sekarang kita akan mencoba membuat tampilan form untuk memasukkan data user. Kita bisa membuka file user add.php dalam application, kemudian view, membuat file. Oke. New file namanya adalah user add.php. Kemudian kita masukkan kode ini. Nah, setelah itu
kita akses link ini, kita save dulu. Nah, tampilannya jadi seperti ini. Ada email, password, nama, dan masuk data. Oke, selanjutnya kita akan mengubah controller untuk dapat menerima data dari pengguna. Kita bisa ganti kode pada file user PHP pada folder application controllers, kemudian user PHP menjadi ini. Kita copy aja deh. Oke. Nah, kemudian ada di sini ada penambahan ya, function, add, construct dan save. Kemudian ada beberapa ya. Ini setelah mengubah file user.php tadi, kita akan mencoba memasukkan data melalui website yang tadi kita buat. Setelah itu kita klik tombol masukkan data. Save ini tadi ya. Di sini kita kasih deh. Nah, ini ada emailnya. Passwordnya 2, 3, 4. Ini namanya Ernie. Kemudian kita masukkan data. Kemudian kita cek di localhost PHP my admin untuk melihat hasilnya. Oke. Di mana ini ya? Di user tadi ya. Di mana sih? Ya. Gimana ya? Browser. Gimana ya? User sih harusnya. Oke, kita coba deh. Kita menambah kita coba menampilkan data user. Jadi kita perlu membuat perintah untuk menampilkan seluruh data dari database pada folder models. Nah, oke, kemudian di sini langkah yang harus kita lakukan adalah membuka file bernama muser.php pada application model. Ini setelah itu kita bisa tambahkan kode ini. Ini di function insert data di ya. Kita copy yang ini aja deh. Ini. Nah, sekarang kita akan membuat controller untuk mengirim data dari model menuju view. Untuk melakukannya, kita ini set dulu. Untuk melakukannya, kita bisa menambahkan kode di bawah ini dalam file user PHP di application controllers. Oke, nah kode ini
untuk mengambil data dari model, kemudian mengirim kepada view untuk ditampilkan. Namun karena belum memiliki view yang bernama user_show, Anda bisa membuat file bernama user dalam application view. Application view. Kita buat namanya user view. Ini file user _show.php. Kemudian kita tambahkan kode ini. Oke, ini tadi ya. Kita bisa menambahkan function ini. Menambahkan user application controllers pada user PHP. Di manakah kita akan menambahkannya? Ini tadi ya. Lagi. Oke. Kemudian kita buka ini save dulu deh. Buka link ini ya, browser ini. Nah, di sini dia akan tampil seperti yang dimasukkan tadi. Kemudian kita akan mengubah data user. Oke. Kemudian kita mengubah data user. Di sini untuk mengubah, kita perlu tahu cara mengubah data user untuk membuatnya. Nah, di sini kita akan mengubah kode pada user_show.php menjadi seperti ini. Oke. User di application controllers user kita ubah menjadi seperti ini. Ini ya. Oke, application. Ini semuanya beda ya. Nah, kita copy pastekan saja. Kita ubah di sini ya. Bukan menambah. Bukan ya. Bentar deh. Salah. Ini mengubah ini ya. Oke. Sini. Kita akan mengubah kode ini. Di sini saya akan copy pastekan saja. Dan saya simpan. Kemudian dia akan berubah menjadi seperti ini. Ada button ubah sama hapusnya. Coba kita refresh. Bentar, ada error. Di controller user PHP di line 8. User oke, salah ya. Ya.
user PHP user bentar ya. Berisik ya. Oh, teman-teman. Redo deh. Tutup dulu. Oke. Jadi salah penaruhannya ya. Oke, selanjutnya di sini kita akan mengubah data user. Ya. Kita akan mengubah kode pada file user show.php seperti ini. Oke, user mana ya? User show.php. Oke. Ini kita ubah menjadi ini. Oke, control. Kemudian save. Kita coba refresh. Nah, dia akan menjadi ada tambahan ubah sama hapusnya ya. Nah, kemudian di sini kita akan membuat model agar dapat mengambil database berdasarkan ID user yang akan diubah. Kemudian kita masuk ke file muser.php. muser.php tadi di model. Nah, oke, tambahkan kode seperti di bawah ini. Hasilnya perubahan seperti ini. Oke, kita kopikan saja. Save. Setelah itu, kita akan menambahkan function ini pada controller user PHP. Nah, untuk mengambil salah satu data. Oke, ini function edit. Oke, kita rapikan sedikit. Oke. Ya, biar enak dilihat. Oke. Nah, setelah itu kita akan membuat controller. Anda bisa membuat file bernama useredit.php pada folder application view. Oke, kita buat namanya adalah user course edit php. Kemudian kita masukkan kode ini. Oke. Nah, tampilan from edit akan muncul ketika kita mengubah data user. Namun kita perlu membuat model untuk melakukan perintah mengubah data terlebih dahulu. Kita bisa membuka file model muser.php. Kemudian kita tambahkan function ini. Bentar ya. Tambahkan functionnya. Oke. Setelah itu
kita akan membuat controller untuk memproses perubahan data dari user dan mengirimkannya ke database. Kita bisa menambah function pada file user PHP dalam application controller. Ini functionnya. Public. Ini publik deh. Ini function update. Oke, gitu. Ikan. Kita simpan. Nah, kemudian kita akan menghapus data user. Caranya, kita bisa membuka file model m_user.php. Ini kalau pada, oke, ini. Kemudian kita tambahkan kode ini. Setelah itu kita akan buka file user.php di dalam application controller dan kemudian kita tambahkan perintah function ini. Oke. Nah, kemudian kita akan membuat session. Session ini diperlukan untuk mengelola hak akses dari setiap pengguna. Ini penting bagi keamanan website Anda. Nah, bagaimana membuatnya? Yang pertama, Anda perlu memanggil library session yang dengan membuka file outload PHP. Pada folder application config outload. Oke, kemudian kita cari kode outload libraries. Outload library. Oke, ini dia. Kemudian kita tambahkan session. Koma. Last. Oke. Session. Oke. Setelah itu website terhubung dengan session connector. Kita perlu membuat view untuk menambahkan from login. Pada from ini kita akan menggunakan email dan password untuk login. Oke, caranya kita akan buka file login, membuat file login.php pada application view. Application view. Oke. Kita buat namanya adalah login.php. Oke, kemudian kita tambahkan kode ini. Selanjutnya kita akan membuat controller baru menggunakan login PHP pada folder application controllers. Application controller. Oke, kita buat. Bentar. Oke. Login.php. Oke, agar telah membuat controller, tambahkan kode ini.
Cobalah kita save dulu. Oke, kita coba save. Kita akses ini. Nah, di sini dia akan tampilan seperti ini, ada email, password, dan login. Kemudian kita akan membuat perintah untuk memproses data login dari user pada file controller login.php yang ada di application controllers. Dan kita akan menambahkan kode ini. Oke, selanjutnya kita panggil model m_user.php pada controller melalui function scores construct. Kita bisa menambahkan function di bawah ini, kita menambahkan function di bawah ini. Di pada controllers untuk melalui function masih sama di login. Oke. Kita simpan dan masukkan data login sesuai dengan yang ada di tabel user. Jika berhasil login, maka akan diarahkan ke halaman yang berisi data user. Tak lengkap jika fitur login dapat tanpa logout. Nah, kita akan menghapus session yang dimiliki oleh pengguna. Kemudian kita bisa membuat controller bernama logout php pada folder application controllers. File logout php dan kita masukkan kode ini. Oke. Jangan lupa tambahkan tulisan logout pada halaman user. Kemudian kita bisa masuk ke dalam user show php. Nah, tambahkan kode ini. Kemudian kita tambahkan kode ini. Akhirnya di bagian bikin sini. Copy. Oke. Nah, ini tampilannya, ini kita save dulu. Oke, ada error. Bentar. Ini ada error. Bentar ya. Ini kita show.
Ada error di application module M user PHP di nomor 24 di equation di oh ini publik ya. Kita save. Oke, seperti ini ya. Sure. Ada logoutnya, ada tambah user, terus ada logoutnya juga. Oke, sekarang cobalah fitur logout untuk keluar dari sebuah session. Coba kita ya. Selesai deh. Jadi kita coba. Masih error ya. Meskipun sudah memiliki fitur logout, nah tapi kita tetap bisa masuk tanpa login. Bagaimana membuat halaman tersebut hanya bisa diakses setelah menggunakan benar-benar login. Ini deh, logout bentar ya. PHP. Jangan keluar deh. Ya. Oke. Selanjutnya kita akan ini tadi ya, bisa membuka controller. Kita akan tetap bisa masuk tanpa login menggunakan ini tadi. Kita akan membuat caranya supaya hanya bisa diakses oleh pengguna yang benar-benar login. Oke, caranya kita masuk ke controller user.php, kemudian di dalam function const stroke function and stroke bentar. Oke, function and stroke ini kita tambahkan function stroke. Oke, ini kita tambahkan di public function construct di sini ya. Oke. Ini ya di bawah register. Oke. Nah, kemudian dengan kode di atas kita akan jika pengguna tidak memiliki session email, pengguna tidak akan diarahkan ke halaman login. Setelah ditampilkan kode di atas, maka function construct akan berisi seperti ini. Group, model, user, email, Reddit. Oke, nah untuk membuktikan kita akan diarahkan halaman ini. Nah, di sini ya.
Oke, kita mulai. Jadi kita bisa masukkan email untuk masuk ke data usernya, kemudian kita kasihkan password. Kemudian kita klik login. Salah. Login. Oke, ini bisa. Kemudian dia akan menampilkan data user. Kita coba hapus. Nah, dia akan menghapus ya. Kemudian di sini ada tambah user, kita bisa tambahkan. Kemudian passwordnya, namanya kita coba dengan Niwati. Masukkan data. User tadi. Bentar apa tadi ya? Apa ya? Apa nih? Sayang. User show. Lupa saya. Oke. Nah, ini tertambah ya dengan namanya Aramati. Kemudian jika kita klik logout, maka dia akan keluar. Nah, itu dia dari belajar Codecneter tadi. Oke. Itu dia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.